Nah. Halo guys, kembali lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Oke. Ya. Ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Kali ini short video, gue mau bahas sesuatu tentang Honda ADV 150. Cuma sebelumnya, seperti biasa, apa kabar semua? Semoga semua senantiasa sehat, diberkati, sukses, bahagia, dan yang paling penting adalah sejahtera, ya kan? Sejahtera itu nggak harus dalam tanda kutip makmur loh ya. Sejahtera itu peace of mind. Jadi kalau kalian memilih untuk sejahtera dan berbahagia, apapun kondisinya pasti kalian bisa berbahagia dan sejahtera. Oke, ya ini adalah BMW S1000RR 2020 milik komandan kita, Pak Saroni. Jadi kali ini mau dipasangin karbon tambahan, tapi bukan ini yang akan kita bahas. Walaupun warnanya mirip-mirip kayak begini, tapi yang akan kita bahas ada di sini. Nah, ini adalah Honda ADV 150 milik customer kita yang cukup menawan. Tapi kali ini bukan nge-review motor modifikasi yang akan kita fokuskan, tetapi kalau Anda punya ADV 150, apa yang bisa kita upgrade? Stay tune. Oke, jadi kalau misalnya Honda ADV 150 ini kan cukup famous juga di kalangan skuteris dan komuter di Jakarta dan Indonesia pada umumnya saat ini karena gayanya yang semi-adventure, ground clearance-nya juga cukup tinggi, dan motornya menurut saya cukup enak. Saya juga sempat punya ADV 150, waktu itu kalau kalian lihat yang warnanya hitam kuning, tapi sayangnya teman saya bilang waktu itu berminat mau dipakai buat barang istrinya, jadi waktu itu sudah saya jual. Oke, apa aja yang Anda bisa upgrade di Honda ADV 150? Kalau untuk urusan performance, saya rasa gimana ya? Kalau kita pakai skuter, kita tentu pakainya juga bukan buat ngebut, bukan buat balapan. Jadi upgrade sedikit-sedikit tentu wajar-wajar aja supaya motornya lebih performance-nya naik sedikit dan lebih enak. Nah, biasanya kalau ADV, kalau dari kita paling upgrade sentuhan kecil-kecil lah. Semacam busi, kita upgrade pakai NGK Iridium. Lalu kalau dari teman kita, Freddy Ultra Speed Racing, dia ada paketnya nih, bisa ubah di CVT-nya. Untuk detailnya Anda bisa hubungi langsung sohib kita juga, Ultra Speed Racing. Nah, dia banyak tuh tuning-tuning untuk motor Matic. Nah, paling item apa aja yang digunakan atau biasanya di-upgrade di One Tree Motor Shop. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Untuk estetika, kita ada bikin produk khusus, yakni Carbon Premium. Kalau Carbon Premium ini, memang kita line up-nya kita namai Carbone Premium. Jadi dibikinnya khusus dengan sistem molding dan infus, sehingga bahannya sangat tipis. Ada beberapa part yang kita bikin jadi mengcover part asli, ada juga yang menggantikan part lamanya, part aslinya. Jadi Carbone ini tentu mengejarnya estetika dan juga lightweight. Tapi kita kalau mau estetika pun kita kejar supaya benar-benar presisi, bentuknya rapi, wave pattern-nya juga rapi, glossy-nya juga bagus. Ada bagian mana aja? Nih, pertama, disebutnya apa ya? Cover lampu bagian atas, ini adalah sistemnya cover, tapi Anda bisa lihat bahwa Anda tidak akan dapat melihat part aslinya. Karena apa? Gap-nya benar-benar rapi, pemasangannya sangat presisi, dan bentuknya persis asli. Kalian bisa lihat tekukan-tekukan sudutnya, ini bener-bener 100% kayak original. Karena dibikinnya dengan molding khusus dan proses yang khusus. Makanya harganya cukup premium, tapi saya yakin setelah Anda melihat ini, Anda sangat puas. Jadi fitment-nya sangat rapi, wave-nya juga sangat rapi. Kalian bisa lihat kalau biasanya, karbon yang dibentuk dengan cara di layered lalu cuma dilapis. Anda bisa lihat di sini nih. Anda bisa lihat biasanya detailnya di tekukan-tekukan semacam ini itu jadinya roundednya terlalu besar, nggak bisa setajam ini, dan wave patternnya itu berantakan. Kalau ini lihat, wave patternnya semuanya rapi, nggak ada yang ketarik, nggak ada yang rusak. Itu kuncinya. Anda bisa lihat ini, garis tepiannya pun sangat rapi.
lihat detailnya. Nah, karena One Tree begitu bawel, jadi detail seperti ini pun kita sangat butuhkan. Oke, ini adalah part salah satunya yang ada di cover lampu belakang bagian atas. Lalu ada part karbon lainnya, yakni di bagian cover radiator shroud. Jadi radiator shroudnya tetap kita pakai asli karena kita nggak mau sisi sininya jadi berantakan. Hanya saja sisi lainnya di cover ulang. Tapi karena ketebalan yang hanya 0,8 hingga 1 mili, sehingga tidak membebankan dan masih rapi gitu. Rapet, semuanya benar-benar rapet dan tight. Di sini ada hugger juga. Kalau yang hugger ini mereplace bawaan standar. Jadi bawaan standarnya dipensiunkan, dipasanglah yang ini, yang baru. Lalu ada juga di bagian airbox. Jadi airboxnya di cover pakai karbone premium. Lalu di ini fuel cap lid. Ini juga kalian bisa lihat presisinya, pinggirannya, bentuknya, lekuknya, dan wave-nya juga rapi. Ini juga karbonnya kita available. Lalu di bagian depan, front fender, ini juga yang standar dipensiunkan lalu dipasang ini. Semua baut posisi rapi, semua tekukan juga semua rapi, persis seperti originalnya. Wave-nya juga rapi, glossy-nya juga sangat jadi. Nah, jadi kalau untuk karbone premium untuk ADV, jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item untuk karbone premium untuk Honda ADV 150. Karbone premium ini juga kita bikin untuk motor lain, tapi masih terbatas di Kawasaki Ninja 400 dan Honda CBR 250NR. Untuk motor lainnya nanti ya kita progres, karena bikin dengan mold dan prosesnya panjang, kita harus big quantity dan bikin moldnya cukup mahal. Nah, untuk performance, selain yang tadi saya udah bilang, untuk intake kita sudah ready, sprint filter P08 khusus untuk Honda ADV 150 itu udah ready, dengan luasan yang lebih besar, mudah untuk maintenance, dan airflow yang lebih baik. Dan thank you buat yang kalian yang udah kasih testimoni bahwa setelah diganti juga torsi bawahnya jauh lebih enak, maintenance-nya begitu mudah, dan filtrasi dan performance-nya bagus. Intake sudah, exhaust-nya. Nah, exhaust, kita siapin aero exhaust. Sebenarnya memang ini bukan dedicated aero exhaust untuk HDV 150 karena motornya tidak tersedia di Europe, jadi terpaksa kita menggunakan silencer dari Honda PCX untuk disematkan di motor ini. Ya memang ada sedikit bracket, kalian bisa lihat di sini. Saya pakai sedikit bracket untuk di bagian belakang, tapi yang depan masih menggunakan originalnya. Ini adalah aero exhaust original dari Italia. Namun pipanya kita bikin khusus. Kita partnership dengan exhaust maker di Indonesia. Bahannya adalah stainless steel SS304 dengan welding, TIG welding, rapi, presisi. Anda kalau beli tinggal pasang. Suaranya aduhai. Kita dengar suaranya. Nah, kalau pakai aero exhaust seperti itu. Saya suka karena suaranya bass mantep, derunya dalam, tidak pecah, tidak cloud. Menurut saya, mestinya dengan berkendara seperti ini, orang justru, ya kita sebagai rider dan orang juga melihatnya sebagai suaranya kok merdu gitu. Bukan dilihat kayak yang, ih kok berisik banget nih, nah gitu. Suaranya oke. Karena memang nggak free flow banget, silencernya itu tetap ada semacam sekat khusus yang memang di line up skuter selalu seperti itu. Mereka bikin pasti nggak langsung free flow blong, karena kalau nggak suaranya pasti berantakan. Exhaust, intake, carbon panel untuk estetik, lalu ada apa lagi di One Tree Motorshop? Yang biasa kita upgrade adalah braking system.
Braking system, banyak dari customer juga melakukan perubahan yang cukup ekstrim. Nah, perubahan ekstrimnya apa yang saya maksud? Memang tenaga motor ini nggak seberapa besar lah, tapi braking systemnya juga standarnya so-so, cukup oke. Namun nggak cukup puas ternyata para rider ADV 150 di Indonesia. Mereka mau disematkan benar-benar barang-barang yang high quality, yang memang jadinya sedikit banyak overspec, tapi memang lebih pakem, jauh. Selang rem bisa di-upgrade menggunakan Hell Performance dari UK. Ini adalah selang rem braided hose, stainless steel braided hose, sehingga pressure yang Anda berikan di master itu 100% akan sampai di kaliper. Apa bedanya selang rem braided dengan selang rem karet bawaan standar? Ya karena itu, tentu selang rem karet bawaan standar ada batas muainya karena pressure tertentu. Ketika master Anda cukup kuat untuk menekan kaliper, lalu kaliper juga sudah mulai di titik tahan tingginya, biasanya selangnya yang megar. Kalau ini enggak. Jadi master ke kaliper 100%. Selangnya benar-benar perantara dan tidak ada efisiensi buang. Lalu master rem biasa diganti, kalau yang motor ini diganti dengan Brembo RCS 15 di kanan, lalu di kiri menggunakan Brembo RCS 14. Untuk Brembo, ini tabungnya pakai Brembo Smoke dua-duanya. Tapi banyak juga dari customer yang mengganti dengan Akosato pump kanan-kiri. Mana yang lebih baik? Saya nggak bisa bilang. Semuanya oke, tergantung karakter sama selera kalian. Master kanan-kiri diganti, kalipernya juga. Bagian depan, karena kalipernya di sebelah kiri, jadi kalipernya menggunakan Brembo 4 pot sebelah kiri. Bracketnya sudah tersedia, jadi kalau untuk pasang kaliper depan itu cukup mudah karena bracketnya tersedia dari WR3. Plug and play, tinggal pasang. Untuk yang belakang juga sama. Brembo digunakan adalah Brembo 2 pot P234 dengan bracket adaptor dari WR3 yang sudah plug and play. Jadi karena produknya cukup laris dan cukup banyak, sehingga orang yang di luar kota pun kalau mau instalasi cukup mudah sih. Kalian bisa beli kit dari kita, benar-benar full tinggal pasang. Cuma satu kesulitannya. Entah kenapa, sejak PCX, lalu ADV 150, lalu Forza, kalau Anda mau bongkar brake lines, yang harus dilakukan adalah bongkar bodi total. Dan itu sangat panjang, lama, berbelit-belit. Itu aja sih yang kesulitannya. Kalau yang lain pasang, selama Anda mengerti mekanikal, mengerti teknis, sangat mudah, plug and play, semua kalian bisa pasang. Nah, apalagi yang bisa dirubah di motor ini, biasanya lebih ke arah estetika. Sen di motor ini juga udah diganti menggunakan Light Tech Racing. Ini adalah Light Tech Racing enaknya apa? Nah, holdernya itu ada fleksibelnya. Jadi kalau kena cetok-cetok dikit itu nggak gampang patah. Ada fleksibelnya. Nah, untuk setnya sequential. Jadi nyalanya seperti itu. Kalau pada umumnya pada bilang mode Lexus. Lalu di motor ini juga gripnya udah diganti pakai Puig grip. Dan jalur stangnya diganti menggunakan bar end dari Light Tech Racing, warnanya hitam biru. Lalu peleknya juga kita custom color, kita repaint, warnanya blue candy. Dan pentil bannya kita ganti dong. Kita punya line up Project One, pentil ban berbahan aluminium. Nggak cuma terlihat aluminium, tapi dalamannya, jeroannya juga kita pilih supplier yang baik, bagus, supaya ya namanya pentil ban ya, itu hal kecil yang kadang diremehkan. Tapi apa akibatnya kalau pentil ban lu kualitasnya jelek dan akhirnya ban lu sering kempes? Kan bete gitu ya. Nah, ini kita pilih supplier yang baik. Jadi pentil ban kita bikin dari Taiwan, Project One. Warnanya macam-macam, bahannya aluminium, dan dia bending 90 derajat. Sehingga kalau Anda isi tekanan angin tuh gampang dari samping. Jadi begitulah biasanya kita melakukan ubahan di motor ADV 150 milik customer One Tree. Kurang lebih ubahannya ke area situ. Kita nggak melakukan sesuatu yang ekstrim. Apalagi yang akan kita develop untuk motor ini, yang masih kita consider adalah kita pengen develop shock breaker belakangnya dari RPM Taiwan. Kenapa consider? Karena saya masih consider untuk valving-nya juga dan fitur-fiturnya. Itu yang akan kita develop khusus untuk Honda ADV 150. Tapi ya, lihat nanti ya, kalau pasti udah ada, pasti kita launch. So, segitu aja. Kira-kira apa yang kalian bisa modif dengan ADV 150 kalian di One Tree Motor Shop? Kalau yang mau beli online juga silahkan, kita siap untuk kirim seluruh Indonesia, ataupun kita bisa international shipping buat kalian yang ada di luar negeri. Thank you for watching.
tunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan konten kita masih menarik dan pantas untuk kalian tunggu. Thank you, bye-bye.